Oh iya, kali ini kita akan membahas mengenai metode bayangan. Nah, jadi misalkan kita memiliki permasalahan, jadi ada sebuah muatan titik plus Q. Ini dia diletakkan di atas sebuah plat logam yang sangat luas. Ini sebenarnya masih ke sana. Ini plat logam sangat luas gitu. Nah, di plat logam itu dia dibumikan, digroundkan, sehingga potensialnya akan sama dengan 0. Gitu. Jadi partikel ini dia di atasnya berjarak d. Nah, potensial di sembarang tempat dia nggak sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R bagus gitu. Jadi misalkan kita mencari potensial di sini, dia nggak sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R gitu. R bagus ya, R bagus ini misalkan R bagusnya karena ada R gitu. Kenapa kok nggak gitu? Karena muatan Q ini dia akan menginduksi muatan negatif yang berada dalam plat konduktor gitu. Jadi karena ini dia memberikan medan listrik, sehingga muatan-muatan di plat konduktor itu dia akan bergerak gitu, meskipun potensialnya akan sama dengan 0 di platnya. Nah, dalam menyelesaikan persoalan ini kita bisa menggunakan persamaan Poisson di daerah Z lebih dari 0, di atas ini, di atas plat, dengan partikel titik, di mana partikel titik itu utuhnya dia adalah Q kalikan fungsi delta gitu kan, pada titik 0,0D dengan syarat batas. Yang pertama, potensialnya harus 0 ketika Z sama dengan 0, karena plat konduktornya dibumikan, potensialnya dari plat konduktor harus sama dengan 0 gitu kan. Yang kedua, potensial akan mendekati 0 apabila semakin jauh dari muatan. Jadi ketika titik P ini dia sangat jauh, dia akan potensialnya akan mendekati 0. Nah, dalam mempermudah menyelesaikan persoalan ini, partikel titik dan konduktor yang dibumikan dapat digunakan yang namanya metode bayangan. Jadi sistem dapat dipandang sebagai dua muatan titik dengan tanda berlawanan yang terletak masing-masing di 0, 0,D dan 00, -D tanpa adanya plat konduktor. Jadi kita akan memiliki bentuk seperti ini, sehingga potensial dimanapun di permukaan plat ini dia akan sama dengan 0 gitu kan, dia akan sama dengan 0. Jadi potensial di titik manapun, di titik acak, dia adalah Q per 4 pi epsilon 0 X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z minus D kuadrat gitu. Jadi muatan positif oleh muatan negatif gitu. Ini seperti yang kita bahas di saat membahas materi di listrik, yaitu mirip sama seperti itu. Nah, metode bayangan ini dia memenuhi syarat batas, yaitu yang pertama, potensialnya akan sama dengan 0 pada Z sama dengan 0. Yang kedua, potensialnya akan mendekati 0 apabila semakin jauh dari muatan gitu. Jadi dengan konsep metode bayangan ini, semua syarat batas dari persoalan muatan di atas konduktor yang dibumikan itu terpenuhi gitu. Sehingga metode bayangan ini dapat mempermudah persoalan. Nah, untuk mengetahui muatan induksi gitu kan, muatan induksi akibat muatan plus Q gitu kan, kita bisa gunakan syarat batas potensial. Jadi medan listrik turunan potensial gitu, medan listrik itu kan dia diskontinu dalam faktor minus sigma per epsilon 0, diskontinu pada faktor rapat muatan permukaan. Nah, dimana di bawah, potensial di bawah itu kan dia sama dengan 0 gitu kan, karena dia dibumikan, sehingga kita menyisakan yang ini, sehingga yang kita dapatkan rapat muatan dia adalah minus epsilon 0 parsial V parsial N. Nah, kalau di plat konduktornya di permukaan kita ambil adalah parsial V parsial Z, karena normalnya ini plat konduktor arah normalnya kan ke atas gitu kan, ke sumbu Z gitu. Jadi parsial V parsial Z
di permukaannya. Nah, kita ambil potensial akibat dua muatan bayangan dan muatan aslinya, kita turunkan, kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, sehingga sigmanya adalah minus QD per 2pi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah D kuadrat pangkat 3/2. Nah, untuk mempermudah kita gunakan koordinat polar. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tidak lain adalah R kuadrat gitu. Nah, muatan totalnya kita integralkan dalam semua permukaan konduktor. Jadi semua permukaan konduktor gitu kan. Jadi kita integralnya kan R-nya dari 0 sampai tak hingga jauhnya, dan V-nya kita integralkan untuk semua putaran, semua disk, semua daerah. Hasil integralnya itu adalah QD per akar dari R kuadrat ditambah D kuadrat dari 0 sampai tak hingga. Nah, tidak lain nilainya adalah, ini kalau di tak hingga kan tak hingga gitu kan, ini kan 0, jadi menyisakan yang 0. Kalau 0 itu adalah akar dari D kuadrat gitu kan, jadi menyisakan hasilnya adalah minus Q. Jadi muatan induksi itu tidak lain adalah minus Q gitu.